Sunday all. Happy Sunday. Happy Sunday yang online. Walaupun kita hari ini banyak yang online dan onsite, aku berharap tidak mengurangi rasa syukur kita dan sukacita buat Tuhan. Amin. Karena di Matius 18 ayat 20 dibilang sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amen. Mari saudara, aku mau undang untuk berdoa untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus atas hari yang indah. Kami ada hari ini Tuhan Yesus, kami bisa bernafas Tuhan, kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan. Bukan kuat kami Bapa, tapi kami percaya Tuhan ada pelindungan darah Yesus Kristus atas kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang melimpah di hidup kami Bapa. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus atas kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, apapun pergumulan kami Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami Tuhan yang tidak sehat ya Tuhan, yang kurang enak badan Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan Yesus. Semuanya ada, Engkau adalah Allah kami Tuhan. You are in control Tuhan Yesus. And our lives is safe in your hands, good Lord. Thank you Jesus. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua pelayan-pelayan-Mu sore hari ini Tuhan Yesus. Khususnya Pastor Simon Tuhan Yesus yang akan membawakan firman pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pelayan-pelayan hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus agar persembahan kami Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus berbicara sebebas-bebasnya Bapa atas kami Tuhan. Tuhan berkati sudut-sudut ruangan kami Tuhan di rumah maupun di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan Kau lingkupi hati dan pikiran kami Bapa. Lingkupi hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau declare dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ada roh-roh Allah yang tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Roh-roh jahat sudah mati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun ibadah kami online pada hari ini Tuhan, kami tidak mau mengurangi rasa sukacita kami Bapa. Kami tidak mau mengurangi rasa syukur kami Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sehari ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini pada tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Perlindungan darah-Mu sempurna atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur in the name of Jesus we pray. Amin. Haleluya. Yang online coba ketik God is good. Yang onsite bilang ke sebelahnya God is good. God is good. God is good. Haleluya. Semuanya boleh aku undang untuk bangkit berdiri. Cintanya bagiku, sangat mustahil untuk
kita mau mendengarkan pengumuman hari ini. Hi, IFGS Wellington. Here are the news for the week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silahkan menghubungi Abigail untuk informasi lebih lanjut. Informasi iCare minggu ini akan diumumkan oleh iCare leader masing-masing. IFG Wellington akan mengadakan Easter Retreat pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 15 sampai 17 April. Untuk pendaftaran, silakan hubungi IFG leader masing-masing atau kunjungi website www.ifgwellington.org. Daftarkan diri Anda segera sebab tempat terbatas. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Those are the news for this week. Don't miss out. Happy Sunday. Jangan lupa untuk yang request pendaftaran masih dibuka. Tempat terbatas, tadi yang dibilang tempatnya terbatas, jadi pendaftaran masih buka. Silakan hubungi iCare leader masing-masing. Ada tambah satu lagi buat Sabtu depan, ada iCare Youth. Untuk tempat to be confirmed, bisa hubungi iCare leader-nya masing-masing. Sebelum doa persembahan, dan saya ada satu ayat di sini di Matius 5:24 berkata, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Persembahan yang kita berikan kepada Allah merupakan bagian dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur berarti dengan adanya sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kalau di hati kita ada perselisihan, ada dengki dengan saudara atau teman, itu pemberian yang kita kasih itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita harus bisa untuk put aside all the problem with our family or friends or working friends, and then we just give the best to the God. Amin. Sebelum saya berdoa untuk persembahan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita doa persembahan bersama-sama akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan, sehingga kami diberkati pada minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah waktu yang terbaik buat kami untuk memberkati gereja kami ya Tuhan. Berkati persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk perkembangan gereja-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati pelayanan, misi dan visi gereja ini ya Tuhan. Kami hanya bisa support melalui persembahan ini ya Tuhan. Kami mau berikan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tutup bungkus doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri. Saya undang kids untuk maju ke depan. Kita sama-sama mau berdoa buat anak-anak kecil ini, untuk masa depan mereka, untuk bisa mengerti pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tumpangkan tangan untuk berdoa buat anak kita. Tuhan Yesus, Bapa yang surga, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang begitu luar biasa, anak-anak yang mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka datang ke tempat ini bukan hanya untuk main-main, tapi mereka mendapatkan sesuatu tentang firman Tuhan. Berkati juga buat guru-guru Sunday School ya Tuhan, berikanlah hikmat, bijaksana luar biasa ya Tuhan, sehingga dapat mengajar anak ini dengan penuh kasih sayang
dan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau kesaksian sedikit. 2 tahun belakangan ini aku banyak melalui sakit penyakit. Di awal COVID aku jatuh sakit. Aku nggak tahu sakit apa, tapi kalau aku tik gitu, ada beberapa yang ciri-ciri Delta waktu itu yang pertama. Dan waktu itu si Jibi marahin saya, ngapain kamu ngelihat begitu, baca-baca seperti itu, katanya. Fokus sama Tuhan, kata gitu. Itu benar-benar penyakit itu membuat saya down banget. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma tidur di tempat tidur. Untuk ke toilet aja saya takut saya jatuh. 2 hari 2 malam saya nggak bisa tidur. Tapi yang saya jaga dalam hati saya tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Saya fokus melihat kuasa Tuhan sanggup memulihkan aku. Seminggu sembuh, penyakit lain datang. Dan itu membuat saya lebih tersiksa lagi. Saya nggak bisa menceritakan sakit apa, tapi buat saya itu sangat memalukan. Tapi saya mengidap penyakit itu 1,5 tahun. Yang luar biasa dari Tuhan kita itu, sakit itu bisa menyerang saya 5-6 kali sehari. Tapi setiap kali saya pelayanan, 1 detik sebelum saya naik panggung, sakit itu hilang. Dan itu sembuh 1,5 tahun. Apakah sakit saya sembuh? Iya. Penyakit lain datang lagi. Saat ini leher saya ada benjolan. Seminggu yang lalu saya dibiopsi, tapi belum keluar hasilnya. Saya punya 2 pilihan. Apakah saya fokus dengan sakit-sakit saya? Ataukah saya fokus dengan Tuhan saya yang besar? Saya pilih yang kedua. Saya selalu perkatakan dari sakit saya yang 2 tahun lalu, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Saya punya Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Engkau tahu, setiap kali saya perkatakan itu, ketakutan saya dirubah jadi sukacita. Setiap saya perkatakan saya mempunyai Tuhan yang besar, ketakutan saya hilang. Setiap saya memperkatakan saya mempunyai Tuhan yang besar, saya bisa menertawakan itu penyakit. Luar biasa Tuhan kita itu. Saya berjanji di hadapan Tuhan, saya tidak mau tunduk sama ini penyakit. Karena saya tahu ada Tuhan yang jauh lebih besar dari segalanya yang ada di dalam saya. Haleluya. Saudaraku, apa yang membuat engkau down saat ini? Apa yang membuat engkau seakan-akan ingin menyerah dalam hidup ini? Apakah sakit penyakit? Apakah sekolahmu? Apakah pekerjaanmu? Apakah virus yang lagi menyebar? Virusnya terus bermutasi, bervariasi segala macam. Apakah itu membuat engkau takut saat ini? Mari kita sama-sama di sini.
Kita mau satukan iman kita. Kita mau deklarasikan kita punya Tuhan yang besar, namanya Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun sepertinya mata kita melihat tidak seperti yang ingin kita lihat. Walaupun sepertinya kita mendengar seperti yang tidak ingin kita dengar. Mari putuskan saat ini. Kita tetap menaruh percaya kita pada Tuhan kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita deklarasikan kalau kita punya Tuhan yang besar saat ini. Haleluya, haleluya. Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, amin. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, mari saya berdiri. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita nyanyikan dari awal lagu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Kami tidak menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan kita punya Tuhan yang besar.
Tuhan kami Tuhan. Tiada yang lain. Engkau terlebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau terlebih besar dari ketakutan kami. Engkau terlebih besar dari virus yang mencoba menyerang kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang terlebih besar selain Engkau. Yesus, Engkau terlebih besar. Engkau terlebih besar, Yesus, dari apapun. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan iman katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kau terlebih besar Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sama-sama silakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Memuji kebesaran
Katakan sekali lagi, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali kita mau katakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita mau tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bisa diberikan datang untuk kesempatan lagi Tuhan untuk beribadah. Baik secara onsite maupun secara online ya Tuhan. Sungguh merupakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa datang sekali lagi Tuhan, kami mau memuji, memuliakan dan mau mendengarkan firman yang Engkau sediakan ya Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau pakai bibir dan mulut hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan, sungguh dari Engkau ya Bapak. Biarlah firman ini menjadi pedang bermata dua yang menusuk setiap hati yang mendengarnya Tuhan. Sehingga kami pulang, kami setelah mendengar dari firman ya Tuhan, kita berubah menjadi pribadi yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi Engkau yang tutup bungkus sesi online dan maupun onsite ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In Jesus name we pray. Amin. Silakan duduk teman-teman. Katakan kanan kiri dulu ya. Happy Sunday. Yang di online mungkin bisa ketik chat. Happy Sunday. Oke, hari ini kita masih, sebelumnya kita mau berikan appreciation dulu buat tim Praise and Worship. Luar biasa hari ini ya. Kita sudah masuk dalam, masih dalam tema yang sama, itu a place of power. Katakan kanan kiri, a place of power. Minggu lalu sekedar recap, kita sudah belajar mengenai, saya membawakan better than coins. Di mana kita membaca dari pengemis yang berada di pelataran bait Allah itu, bahwa dia mengharapkan Petrus dan Yohanes untuk memberikan uang, sedekah atau koin. Tetapi apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes jauh melebihi dari hanya koin, yaitu dia diberikan keselamatan dan diberikan kesembuhan. Hari ini kita mau belajar kelanjutannya, yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai 20. Mari kita mau membaca bersama-sama. Saya mau undang yang pria membacakan yang ayat ke-11 dan yang wanita ayat berikutnya secara bergantian. 1, 2, dan 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengumumi mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi.
Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Oke, hari ini kita mau melanjutkan kisah yang diceritakan dari minggu lalu, yaitu setelah pengemis ini disembuhkan, dia kemudian apa? Berjingkrak-jingkrak, ya kan? Sambil bersenang dia berjingkrak-jingkrak, melompat menuju ke bait Allah. Dan ketika dia melakukan itu, orang-orang lain pada melihat dan mengurumuni Petrus dan Yohanes dan juga orang pengemis ini. Mereka merasa takjub dan heran. Kenapa pengemis ini yang tadinya dari lumpuh dari sejak lahir, secara tiba-tiba bisa menjadi sembuh. Dan dikatakan di sini, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Katakan kanan kiri, mengapa kamu heran gitu. Nah, Petrus berkata, mengapa kamu heran? Karena apa? Karena ini adalah biasa aja itu. This is the power of Jesus. The power of the God of Abraham, Ishak dan Yakub yang telah kalian sudah kenal istilahnya. Apakah kalian nggak pernah mendengar cerita dari nenek moyang kalian ketika nenek moyang kalian keluar dari Mesir? Bagaimana mereka mendapatkan mujizat-mujizat seperti air laut terbelah dan juga mendapatkan roti mana dan burung dan sebagainya, ya kan? Kemudian mereka mendengar juga dari Nabi Elijah di mana dia bisa menurunkan api dari langit, kemudian bisa memberhentikan hujan. Kemudian dari Nabi Elisa juga di mana dia membuat mujizat dari janda yang miskin sehingga pundi-pundi minyaknya menjadi banyak. Dan ketika itu juga Nabi Elisa menyembuhkan panglima yang bernama Naaman. Jadi mereka udah sering mendengar yang namanya mujizat itu. Dan mereka juga mendengar yang namanya Yesus. Tentunya Yesus itu hidup melakukan banyak mujizat. Nah, akan tetapi mereka cuma bisa mendengar dan melihat, tetapi mereka tidak percaya. Dan mereka bahkan menyalibkan Yesus. Sehingga ketika mereka pikir mereka sudah menyalibkan Yesus, sudah hilang, udah habis gitu. Tiba-tiba muncul Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat lagi sehingga mereka heran. Kenapa bisa ada lagi mujizat seperti ini, ya kan? Nah, makanya kata Petrus kepada mereka, mengapa kamu heran? Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Kalau kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita itu adalah anaknya, amin? Dan kita anaknya, kita memiliki kuasa yang sama terhadap kuasa Tuhan itu sendiri. Tuhan sudah impartasi kuasa yang ada pada dia kepada anak-anaknya. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar seperti Ana tadi nyanyikan, ya kan? So, judul tema saya pada hari ini adalah What's the big deal? What's the big deal? Karena kita mengerti, kita punya kuasa itu. What's the big deal? Oke? Siapa yang dulu waktu ya kecil suka nonton film-film horor gitu ya? Dulu aku suka sering nonton film horor, kemudian suka melihat ya kayak jagoannya, aktornya kemudian memegang ketika ada setan dia memegang salib gitu kan. Begitu, terus iblisnya lari. Terus aku melihat, wah keren juga ya punya salib tuh. Terus aku minta kepada orang tua saya, "Ma, mau dong aku punya salib gitu ya biar aku bisa simpen gitu." Jadi kalau ada ini aku mengeluarkan salib itu seperti kayak gitu. Nah, ternyata itu fokusnya salah, ya kan? Saya fokusnya di salib, saya menganggap salib itu adalah sesuatu yang hebat. Istilahnya ya kan, ketika saya memiliki salib itu saya merasa memegang sesuatu senjata yang benar-benar hebat, bisa mengalahkan iblis seperti itu. Padahal yang menjadi fokus bukannya salibnya, melakukan apa? Tuhan Yesus itu sendiri, ya kan? Nah,
begitu juga dengan kita, banyak orang kita merasa kita memerlukan sesuatu itu. Ada yang butuh memegang salib lah, atau yang merasa kuasa itu datang dari melakukan dari roti dan anggur perjamuan kudus, atau dengan minyak urapan dan sebagainya. Bahwa yes, itu merupakan semua sarana, tetapi semua itu berdasar daripada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, ya kan? Kita jangan fokus kepada alat-alat itu, atau kita fokus dengan orangnya. Banyak orang yang bisa melakukan mukjizat, ya kan? Mungkin dia melakukan kesembuhan, kemudian kita fokus, orang itu hebat loh, orang itu hebat loh. Sehingga kita mengidolakan orang itu, bukan kita mengidolakan sumber kekuatannya itu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, saya lihat banyak sekali orang yang seperti itu yang mengidolakan benda ataupun orang. Oke, kita nggak mau mengidolakan benda atau orang. Ada 3 poin yang saya mau share pada hari ini, yaitu pertama, percaya kuasa yang benar dengan tujuan yang benar. Katakan kanan kiri, yang di online juga boleh ketik. Percaya kuasa yang benar dengan tujuan yang benar. Kita akan belajar dari kisah Simon the Sorcerer ya. Simon the Sorcerer. Kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5. Dikatakan di sini. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Nah, sekedar konteks bahwa Filipi ini sedang mengabarkan Injil di kota Samaria. Kita tahu kota Samaria itu, orang-orang Samaria itu adalah orang-orang apa? Mereka adalah orang yang tadinya orang Israel, kemudian mereka karena dijajah oleh bangsa Assyria pada tahun 700 sebelum Masehi, mereka kemudian menjadi kawin campur, ya kan? Sehingga orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang sudah bukan Yahudi, jadi mereka kawin campur. Dan mereka itu tidak begitu mengenal Tuhan, karena mereka hanya percaya basically mereka percaya hanya hukum Torah, 5 kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan ulangan. Itu adalah yang mereka percayai. Sisanya mereka nggak baca istilahnya. Nah, orang Israel dan orang Samaria itu berantem, bermusuhan. Kalau kita membaca kisah Yesus yang dia bilang orang kaya yang dirampok, ya kan? Siapa yang menolong orang tersebut? Orang Yahudi itu, orang Samaria. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus sedang membiarkan musuhnya yang membantu istilahnya. Jadi dari awal tuh orang Samaria dengan orang Yahudi itu sudah berantem istilahnya. Tetapi kembali lagi, amanat agung harus dilaksanakan bahwa Tuhan mengatakan kabarlah Injil dari Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Makanya Filipus dikirim ke Samaria. Nah, ini sebagai konteks. Jadi orang Samaria itu tidak mengenal yang namanya Tuhan istilahnya. Nah, kemudian sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bahwa Filipus memberikan suatu mujizat di kota ini. Kota yang sebelumnya tidak pernah mengenal Tuhan tiba-tiba didatangi oleh Filipus dengan kuasa Tuhan itu sendiri. Sehingga banyak terjadi mujizat, kesembuhan terjadi. Nah, tetapi ada seseorang yang bernama Simon yang telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta belagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Katakan sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka dengan perbuatan sihirnya. Jadi orang ini sangat penting, ya kan? Diikuti semua orang, baik yang besar dan yang kecil. Semuanya mengikuti dia. Karena mereka takjub dengan perbuatan magicnya, sihirnya dia. Entah apa yang diperbuat ya, pokoknya dia melakukan suatu perbuatan magic. Semua orang akhirnya mengikuti dia. Nah,
Dia merasa sangat penting ya dong, sangat penting. Tiba-tiba datang si Filipus, ya, Filipus datang kemudian dia mengobrak-abrik kota itu. Dia merupakan memberitakan kuasa Tuhan, tiba-tiba orang-orang jadi pindah. Yang tadinya menganggap Simon penting, tiba-tiba pindah ke Filipus dan mereka mengikuti dia. Dikatakan di sini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat yang besar yang terjadi. Nah, Simon ini kan merasa tersaingi. Aku yang tadinya orang penting tiba-tiba menjadi nomor 2 istilahnya. Orang-orang pada mengikut kepada Filipus. Apa sih yang dia punya? Istilahnya seperti kayak gitu. Kalau dalam pikiran si Simon ya. Wah, saya juga mau percaya. Biar saya bisa juga ikut melakukan kuasanya. Nah, inilah yang menjadi awal kenapa Simon menjadi percaya. Karena dia cuma mau belajar. Nah, dia belum tentu di sini dikatakan apakah Simon sungguh-sungguh percaya apa tidak, ya kan? Kita kan di dalam kelas discipleship journey ya, dalam kelas CAM. Simple ya. By belief in God you are saved, ya kan? Kita percaya dengan dia diselamatkan. Yes, is that simple. Tetapi apakah kepercayaan kita itu membuahkan hasil? Inilah yang menjadi pertanyaan. Nah, kita lihat dari si Simon ini bahwa dia percaya kepada Filipus sehingga dikatakan di sini apa? Berikutnya. Tunggu, mana? Dikatakan di sini Simon himself believed and was baptized. He began following Philip wherever he went. So basically dia ngekor si Philip aja. Pokoknya apa yang dilakukan sama Philip, gue mesti belajar. Supaya gue bisa melakukan kuasa yang sama. Nah, faith yang seperti apa yang kita harus percaya. Oke? Kita percaya kepada Tuhan bukan cuma sekedar kita percaya. Karena dikatakan di sini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau kita cuma ngomong, ya saya percaya ada Tuhan. Iblis juga percaya, teman-teman dikatakan. Ya, iblis juga tahu ayat-ayat firman, lebih tahu daripada kita. Jadi kalau kita tahu, kita bilang kita percaya, kita tahu firman, itu belum tentu kalau kamu nggak punya perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Oke, faith without good deeds is useless. Nah, jadi kita percaya apa? Apakah kita percaya kepada seperti Simon, cuma percaya dengan mujizat-mujizatnya doang, atau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Oke? Apakah kita cuma mau percaya dengan alat-alat atau siapa yang melakukan mujizat itu, tapi kita tidak mau mengenal siapakah Tuhan Yesus itu sendiri. Kepercayaan itu adalah membutuhkan bukan sekedar cuma iman, tapi membutuhkan relationship. Kita sudah sering belajar bahwa kita membutuhkan relationship dengan Tuhan kita. Sehingga dengan relationship itu kita bisa melakukan semua yang diperintahkan kepada kita. Amin. Dan kita lihat dari sini bahwa perbedaan yang berikutnya adalah antara Simon dan Philip adalah ketika Philip melakukan mujizat, dia sama sekali tidak mengkreditkan nama dia sendiri. Dia bilang ini adalah kuasa Tuhan dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sedangkan kita lihat dari Simon, dia sengaja membiarkan orang-orang memuliakan nama dia sendiri. Oh, aku yang sangat penting. Nah, itulah perbedaannya. Oke. Nah, nama Yesus bukan mantra, bukan kata-kata ajaib pengabul doa. Nama Yesus adalah sumber kehidupan, kekuatan dan kelegaan. Diperoleh dalam suatu relasi kepercayaan
Suatu kuasa yang tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan pribadinya. Kita menyebut nama Yesus bukan sebagai mantra. Nama Yesus saya bisa sembuh. Yes, memang kita bisa sembuh, tapi kita perlu mengenal Tuhan dulu. Bahwa semuanya itu Tuhan yang sediakan, Tuhan yang berikan. Jadi kita nggak bisa, jangan sebut nama Tuhan Yesus seperti kita memerintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya harus sembuh. Kita nggak bisa memerintah Tuhan Yesus seperti kayak gitu. Bahwa kita perlu relationship yang deep dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Dia. Oke? Butuh relationship, fokus kepada Tuhan. Bukan kepada alat-alat atau orang-orang. Oke? Yang kedua yaitu kuasa yang benar bukan untuk kepentingan pribadi. Katakan kanan kiri, kuasa yang benar bukan untuk kepentingan pribadi. Dikatakan ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus. Nah, di sini kita baru melihat hidung belangnya si Simon. Bahwa dia mengikuti Filip supaya dia bisa memperoleh kuasa itu. Bahkan dia kelewatan, dia bahkan menawarkan uang istilahnya. Ini saya mau membeli kuasa itu. Berikan kepada saya supaya saya bisa punya kuasa juga untuk memberikan Roh Kudus kepada orang-orang. Nah, dari sini ketika orang-orang gereja mempelajari ini, muncul yang kata ada satu term di dalam gereja yang namanya adalah simony. Katakan simony, yang di chat boleh tulis simony, ya. Simony, baru tahu kan ada kata simony, ya. The term simony adalah the buying or selling of ecclesiastical privilege. For example, pardons or benefices comes from Simon's desire to purchase the ability to impart the Holy Spirit to others. Ada yang tahu apa kata ecclesiastical? Itu adalah gerejawi. Adalah the buying of selling hal-hal yang sifatnya gerejawi. Baik itu pardons atau benefices. Pardons itu adalah seperti pengampunan. Kita waktu itu belajar ya dalam sejarah gereja bahwa banyak orang itu membeli surat keselamatan. Dulu ada pelajaran bahwa kalau kamu mau selamat, kamu harus memperoleh surat keselamatan yang dikeluarkan dari gereja. Itu sebelum Martin Luther protes istilahnya. Jadi mereka mengeluarkan uang untuk membeli itu. Itu one thing, is simony. Yang kedua adalah praktek-praktek yang mungkin masih ada sampai sekarang, itu praktek penempatan. Bahwa terutama untuk di gereja yang hierarkal seperti Katolik itu. Mereka ada yang menyogok, membayar supaya mereka bisa mendapatkan posisi-posisi yang baik. Seperti naik pangkat dari uskup, kardinal. Ada yang membeli seperti itu. Dan Paus sendiri sudah mengingatkan itu. Bahwa tidak boleh ada praktek simony. Ya kan? Ya di gereja sendiri, di gereja Protestan juga sering banyak. Mungkin ya biasanya orang yang biasanya baru lulus tuh biasa dikirim ke pedalaman, ya kan istilahnya, daerah yang kering istilahnya. Kemudian mungkin mereka membeli istilahnya bahwa tolong saya tidak ditempatkan di daerah-daerah yang jauh atau itu harus di tempat yang basah istilahnya. Nah, ini adalah bukan suatu hal yang kita nggak tahu sekarang bagaimana, tapi simony is using religion as a means of profit. Jadi kita menggunakan apapun yang ada di dalam gereja,
apapun sifatnya, kalau kita menggunakan itu sebagai ajang untuk membuat profit, that is simony. And simony is sin. Oke? Kembali lagi kepada tujuan kita. Kita memuliakan Tuhan. Kita melakukan apapun, kita percaya kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Amin. Oke, poin yang ketiga yaitu kuasa yang benar menghasilkan pertobatan. Dikatakan di sini, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Oke, dikatakan, may your money be destroyed with you for thinking God's gift can be bought. You can have no part in this, for your heart is not right with God. Sebentar, ini kenapa jadi hang? Oke, never mind. Oke, kemudian berikutnya ada, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada ini. Ambillah uangmu dan binasalah kamu dengan uangmu itu. Karena apa? Kita tidak mau dibayar dengan uang istilahnya. Pelayanan kita adalah sungguh-sungguh dan kita mau benar-benar fokus kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Bahwa di sini dikatakan satu hal yang kita pelajari bahwa ketika Petrus mengatakan kepada ini, bahwa hendaklah kamu berdoa yang ini ayat 22, repent on your wickedness and pray to the Lord, perhaps he will forgive your evil thoughts, for I can see that you are full of bitter jealousy and held with captives with sin. Sebenarnya akar dari semuanya ini adalah si Simon ini adalah jealous istilahnya, ya kan? Dia jealous terhadap siapa? Filipus yang melakukan banyak mujizat. Sehingga dikatakan kamu itu jealous. Kita lihat jealous itu adalah akar dari segala permasalahan. Benar dikatakan. Ini kata-kata ya ini, oleh sebab itu bertobatlah, berdoalah supaya Allah mengampuni niat hatimu yang jahat itu. Karena saya melihat bahwa kamu terjerat dalam dosa dan hatimu penuh dengan iri hati. Kemudian dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Inilah yang Petrus yang mau katakan kepada si Simon ini, bahwa kamu itu iri hati. Oke, kita lihat dalam kisah perjanjian lama, berapa banyak orang yang iri hati dan berakibat celaka. Kain dan Habel istilahnya, ya kan? Kain membunuh Habel. Kemudian saudara-saudaranya Yusuf, mereka iri kepada Yusuf sehingga mereka menjual si Yusuf. Kemudian Saul dan Daud, ya kan? Di mana dikatakan Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa, sehingga akhirnya Daud akhirnya dimusuhi oleh Saul. Semua karena iri hati. Dan iri hati bisa membuat kita menjadi akar, ya kan? Itu akar dari kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada suatu ilustrasi bahwa ada dua toko yang sedang bersaing, ya. Toko ini seberang-seberangan. Jadi ketika pemilik toko, ketika toko A, gitu, katakanlah toko A sedang kedatangan
pembeli, kemudian dia akan melambaikan tangan kepada pemilik toko B yang di seberangnya. Kita dapat dapat pelanggan nih gitu ya. Nah, itu berlangsung terus menerus gitu. Kemudian suatu malam pemilik toko B didatangi oleh malaikat. Dikatakan gini, aku akan mengabulkan satu permintaan kepada engkau, dikata. Tetapi kalau permintaan ini yang kamu minta aku kabulkan, musuhmu, tetanggamu yang seberang mendapatkan double. Ya, oke? Kalau kamu meminta kekayaan, musuhmu yang toko seberang akan mendapat 2 kali lipat. Kalau kamu meminta kesehatan atau umur panjang, musuhmu akan mendapatkan double. Menurut kalian kira-kira apa yang kalian akan minta? Kemudian si pemilik toko A berpikir panjang, dia bilang, oke, sudahkah kamu memikirkan wish kamu? Bilang, ya sudah, dia bilang. Oke, saya akan meminta agar mata saya yang satu dibutakan, dia bilang gitu. Oke, paham ya? Sehingga apa? Dia memikirkan bahwa mata saya buta satu nggak apa-apa. Yang penting musuh saya matanya buta dua-duanya. Itu adalah iri hati. Oke? Kita iri hati ketika kita memikirkan musuh kita mendapatkan celaka lebih daripada kita. Meskipun kita juga mendapatkan celaka. Ya kan? Mata kita yang tadinya bagus-bagus akhirnya buta satu karena untuk mencelakakan musuh kita. Kan, one sign of jealousy is when it's easier to show sympathy and weep with those who weep than it is to exhibit joy and rejoice with those who rejoice. Saya ulang ya. One sign of jealousy is when it's easier to show sympathy. Lebih gampang supaya ketika kita berduka cita dibanding kita bersenang-senang bersama. Jadi kalau saya berduka cita dengan Anda lebih gampang dibanding saya bersenang-senang dengan Anda. Berarti saya sedang jealous kepada Anda. Oke? Kita mau bahwa kita terus bersuka cita. Oke? Ketika Anda mengalami sukacita, saya juga mau mengalami sukacita itu. Demikian juga ketika saya mengalami sukacita, saya akan berbagi sukacita itu kepada Anda. Itu adalah bukan jealousy. Oke? Nah, Paulus sendiri diajarkan oleh Tuhan bahwa dia itu supaya menjadi jangan sombong gitu. Akar permasalahan dari jealousy adalah mau menang sendiri. Istilahnya seperti itu. Maunya saya menang sendiri. It's all about me. Aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih. Istilahnya seperti kayak gitu. Dikatakan Paulus diajarkan, diberikan thorn. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita harus stay humble. Itulah yang Tuhan mau kepada kita. Sehebat apapun kita, stay humble. Jangan sombong. Oke? Jangan kita merasa kita paling hebat di antara semuanya. Itulah yang makanya Tuhan memberikan duri di dalam Paulus bahwa hey, kamu itu memang paling hebat, tapi kamu harus stay humble. Saya mau undang tim praise and worship untuk bersiap-siap. So, hari ini kita belajar 3 hal, yaitu bahwa kita harus kuasa yang benar adalah kita harus percaya kuasa yang benar dengan tujuan yang benar. Jangan kita mencari kuasa-kuasa mujizat aja. Kita harus cari Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian kita harus kuasa yang benar itu bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan kuasa yang benar akan menghasilkan yang namanya
pertobatan. Dikatakan di sini, dikatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. So, kita tahu bahwa kita itu siapa kita? Kita adalah anak Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan kita tahu siapa Bapa kita. Bapa kita adalah Bapa di atas Raja di atas segala raja. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Kita harus tahu itu dan kuasa itu kita dapatkan karena kita adalah anaknya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, otomatis kita mendapatkan impartasi dari kuasa itu. Asal kita benar-benar percaya dan memiliki relationship yang benar kepada Tuhan kita. Yang kita uber bukanlah kuasa-kuasa itu sendiri, melainkan Tuhan Yesus itu sendiri. Relationship dengan Tuhan Yesus dengan secara tidak langsung akan memberikan kita akses kepada kuasa itu. Sehingga seperti yang Petrus katakan, what's the big deal? Kan aku sudah memiliki kuasa itu. Ya kan? Nggak usah heran lagi, kuasa itu ada di dalam diri kita. Tinggal kita percaya dengan iman kita untuk mengaktifasikan kuasa itu. Amin. Kita bisa mengaktifkan kuasa itu kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Saya undang bangkit berdiri. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita mau menyanyikan lagu ini dari verse. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang
kemenangan. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima kelegaan darimu. Kelegaan darimu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama ya Tuhan. Untuk bisa menerima firman ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan. Kami mau fokus ya Bapa untuk hanya untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau fokus kepada hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami tidak mau fokus di dalam kuasa-kuasa mujizat ya Tuhan. Kami tidak mau fokus ya Tuhan. Apapun itu yang untuk demi kepentingan pribadi kami ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa mau melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mau bertobat ya Bapak. Untuk repent ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur pada hari ini kami bisa mendengar firman kami. Kami mau siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Jika pada hari ini Engkau telah menerima dan mendengar firman-Nya dan setia melakukan firman yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu dalam segala studimu, segala usahamu dan pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi. Kami berdoa untuk negara ini ya Tuhan, New Zealand, dan juga untuk kota Wellington yang di mana kami berada ya Bapak. Kau yang terus pakai kami ya Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus menjadi perpanjangan berkat ya Tuhan, menjadi terang dan garam dunia ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang terus berdaulat untuk kota ini ya Tuhan. Jauhkan kami semua ya Bapak dari mara bahaya. Kami tahu ya Tuhan di luar sana banyak sekali virus-virus ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. You are in control ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapak. Berkati juga ya Tuhan negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dari yang paling atas, pemerintahan paling sampai bawah ya Bapak. Kau yang terus berikan hikmat ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan. Biarlah mereka setiap keputusan mereka ambil sungguh dari Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk sanak saudara kami, hamba-hamba Tuhan, siapapun keluarga teman kami ya Tuhan. Kau yang terus jaga pelihara mereka juga ya Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk fellowship kami ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang ada di online ya Bapa. Kau yang terus berikan kepada mereka kesehatan yang bagi sakit ya Tuhan. Berikan kepada mereka kelegaan yang mengalami kesusahan ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya telah dibayar lunas di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday online.